jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah Astagfirullah sudah terjadi zamannya yang dikabarkan Rasulullah. Masya Allah. Baik jamaah akan kita lanjutkan pembahasan kita yang luar biasa ini. Jamaah yang ada di rumah boleh siapin catatannya, yang mau berangkat kerja yuk dengerin dulu siapa tahu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah ini ada tayangan mengenai kesal sering melawan ibu. Ibunya bawa anaknya ke polisi. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Itu sih shock terapi ya Ustazah ya. Betul. Nah ini ibu-ibu di sini pernah nggak Bu kesal sama anaknya Bu? Pernah nggak Bu dibawa ke polisi juga kantor polisi? Gak tega ya Bu ya? Ya Allah. Ustazah, nah mohon izin ini katanya nih ada kaitannya sama tema kita hari ini. Katanya tanda-tanda akhir zaman atau mendekati kiamat itu adalah sudah banyak anak yang durhaka terhadap orang tuanya atau ibunya. Tapi ini pembelaan dari anak-anak muda zaman sekarang juga katanya soalnya banyak orang tua yang tidak memperlakukan anaknya secara baik. Nah dibalikin sama anaknya ya. Makanya, nah ini mohon penjelasannya Guru, silakan Baik, Ustazah. terima kasih Kak Mikdad, izin guru-guruku Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, memang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya kelak nanti akan datang masa di mana itulah tanda-tanda hari kiamat, dekatnya dengan hari kiamat, di mana hamba sahaya melahirkan majikannya. Nah ini nih, hamba sahaya melahirkan majikan, hamba atau budak melahirkan majikannya. Artinya seorang anak yang telah dilahirkan oleh orang tuanya, tapi orang tuanya ini bahkan menjadi budak. Sebaliknya, semestinya kan kalau orang tua melahirkan anak, maka ya orang tua lah yang berkuasa. Orang tua yang mendidik, orang tua yang memang memberikan kekuasaan, kemudian bisa memerintah atau mohon maaf misalnya untuk menyuruh dan memberikan kenyamanan. Tapi ini sebaliknya, anak yang telah dilahirkan oleh orang tuanya, anak justru yang menjadi majikan. Orang tuanya ketakutan sama anaknya. Naudzubillah min dzalik. Rasanya sekarang sudah tidak heran lagi kalau kita melihat di akhir zaman dan ternyata ini memang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Yuk, oleh karena itu peran buat kita sebagai anak jangan pernah menyia-nyiakan waktu kita, kebersamaan kita bersama dengan orang tua. Bukankah memang Allah perintahkan kita dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepadanya, maka perintah berikutnya adalah kita harus berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Keramat kita ada pada orang tua. Jadi betapa banyak anak yang sudah kehilangan orang tuanya cuma pengen berjumpa dengan orang tuanya dalam mimpi. Kita yang bisa menatap wajah orang tua kita, jangan sia-siakan kesempatan itu. Dan wahai para orang tua, mohon maaf ya, di akhir zaman pun juga banyak orang tua yang melalaikan pendidikan anak-anaknya, kemudian merasa dirinya orang tua maka dia berkuasa atas anak-anaknya. Tetap di zaman sekarang ini juga ada sebuah istilah, anak yang mungkin banyak durhaka kepada orang tua, tapi mohon maaf berapa banyak juga orang tua yang zolim kepada anak. Akhirnya mengabaikan pendidikan, mengabaikan keamanan, tidak menjaga kesehatan, ucapannya menyakiti anak sehingga anak pun juga ketakutan. Yuk peran kita sebagai orang tua, kewajiban kita adalah tetap mendidik generasi penerus kita, anak keturunan kita sebagai aset yang di dunia bisa mendatangkan kebahagiaan buat kita. Yang di dunia bisa memberikan qurrata ayun, penyejuk mata buat kita. Dan juga kelak nanti ketika kita meninggal dunia, mereka bisa mendoakan kita. Sebab ketika kita masih hidup di muka bumi, kita didik anak kita dengan didikan-didikan yang baik. Jamaah sekalian, fitnah di depan mata. Fitnah sudah merajalela di akhir zaman. Maka jadilah kita di antara salah satu orang yang bisa menghindari fitnah, di antaranya ya Allah, jadi anak bakti sama orang tua. Betul. Jadi orang tua jangan zolim kepada anak, insya Allah keluarganya sakinah, mawadah, rohmah, bahagia. Orang tua, anak ngumpul di dunia, ngumpul nanti di surga. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustazah Nada, Masya Allah. Baik jamaah, masih semangat gak? Masih dong. Harus semangat dong. Harus semangat dong. Apalagi kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Bulan dari sini dong. Coba. Ustadz bertanya, kami menjawab. Wah, saya suka gayanya ibu ini. Ceria-ceria banget ya hari ini, Masya Allah. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juli dari Majelis Taklim Baitur Rahman
GBI Bandung. Oh GBI Bandung, tepuk tangannya mana dulu dong. Tiba Bandung, pantesan garelis, Masya Allah. Silakan Ibu. Saya mau Saya nanya. mau nanya, kenapa Ustadz jadi yang Ibu yang mau nanya. nanya? Ustadz yang Ustadz dulu mau nanya. Ibu pernah nggak ngerasa waktu begitu singkat? Oh iya. Ramadan banget, udah mulai dekat lagi. banget. Pernah ngerasa nggak? Kerasa banget Coba Ustadz. komentarnya dong. Perasaan baru kemarin saya gendong-gendong anak, suapin. Kok sekarang udah sekolah aja Ustadz? Iya Udah. juga sih. Terus kayak gajian Ustadz. Kalau nerima langsung habis. Itu masalah ibu. Iya Sama, Ustadz. masalah Jadi bener seluruh waktu gak dunia itu mah. kerasa. Kita Saya kan juga sama. berbicara masalah waktu. Dia berbicara masalah gajian suaminya. Kan sama, kayak waktu cepet banget soalnya udah habis lagi, baru Karena tanggal muda saking udah nggak habis lagi. Saking gak kerasanya waktu Gini Bu, Ustadz. semuanya nih. Mumpung saya diingetin. Uang itu dibagi 30, 30, 30, 10. Ulangi. 30, 30, 30, 30, 10. Buat 30 itu 30 apa? pertama untuk biaya bulanan. Biaya bulanan. 30 yang kedua untuk biaya harian. Harian. Dan 30 ketiga ditabung. Oh gitu. 10-nya sedekah. Udah selesai itu. Ya Allah. Mic-nya belum diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan, Bu. wabarakatuh. Ceria banget Keren tidurnya. semangatnya. Silakan guru, mohon penjelasannya. Izin Ustazah dan Ustazam. Mohon maaf tanpa mengurui, hanya mengingatkan. Ingat pesan Nabi. Ingat, tanda yang sudah semakin dekat yang dikabarkan oleh Nabi adalah nih. Saat waktu telah berjalan begitu cepat. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW, kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa berjalan cepat. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, dan sepekan bagaikan sehari, dan sehari seperti sesaat. Seperti itulah cepatnya, bagaimana cepatnya? Pelapa kurma yang kering dibakar api. Cepat. Nah, ini pembelajaran. Beberapa ahli tafsir menafsirkan hadis ini, bahwa ahli hadis, ulama hadis menyambutkan bahwa yang dimaksud begitu cepat karena begitu banyaknya persoalan. Nah, jadi orang tidak terasa waktu. Begitu banyak kerjaan sehingga tidak terasa waktu. Aduh, udah mau habis waktu aja karena banyak kerjaan. Apalagi, mohon izin, karena semakin kaya orang, semakin meningkat. Makanya Nabi, mohon maaf, nih kendaraan. Tahu nggak dulu orang berbulan-bulan ke tanah suci. Karena naik apa Bu? Naik kapal laut. Sekarang cuma 11 jam udah nyampe. Nah, kenapa? Naik pesawat. Dulu orang jadi gitu. Waktu dulu orang berjalan. Sekarang ada mobil, ada kendaraan. Karena ini ada yang menyebutkan karena keberkahan. Alhamdulillah. Artinya gini, keberkahan gini. Dulu penghasilan kita yang untuk sebulan. Tapi sekarang penghasilan untuk setahun sudah ada. Itu bentuk kemakmuran. Jadi ingat, tidak akan datang kiamat sebelum datangnya kemakmuran. Sebelum datang ini. Akan seperti itu. Jadi kita tetap berbaik sangka. Sampaian yang disampaikan oleh Rasulullah, peringatan dari Rasulullah perihal tentang akan datangnya hari kiamat dengan waktu begitu cepat. Karena kesibukan kita, karena keberkahan, karena kemajuan zaman. Ini kemajuan zaman yang luar biasa. Dulu orang mau bicara pakai lewat surat, sekarang pakai handphone. Ya Bu ya, mau ketemu aman, pakai apa Bu sekarang? Handphone yang pakai video call, kan enak sekarang. Iya betul. Cuma saya lebih suka ketemu deh kalau ada acara. Kenapa? Kalau pakai video call kan tidak ada makanannya. Tapi dengan kemajuan teknologi itu juga harus dibarengi dengan sesuatu ya mungkin imannya. Makanya kata Nabi, persoalan ekonomi saya tidak sanksikan. Iya betul. Tapi yang saya sanksikan persoalan akhlak. Waduh, Masya Allah ini penting banget. Baik, terima kasih guruku Ustadz Maulana, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu Ibu. Nah, biar gak ngantuk. Yang di ujung hati-hati jatuh ya Ibu, pegangan. Masya Allah. Baik jamaah, tadi kan sudah kita masuk ke segmen Ustadz bertanya. Nah sekarang saatnya saya kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Baik, kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah. Ibu yang mau bertanya boleh angkat tangannya Bu. Biar saya pilih nanti. Masya Allah, luar biasa antusiasnya. Saya lihat yang sebelah kanan dulu tadi Ibu mohon izin. Nah silakan Ibu perkenalan dulu namanya siapa dari mana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Iya dong, silakan. Perkenalkan nama ibu dulu. Boleh, nama saya Yanti Kumbino. Yanti. Berasal dari Bandung. Oh. Tapi logatnya Jawa ya tuh. Gak Iya, apa-apa, gimana kan ini dari numpang Bandung di tapi Bandung. Jawa. Atau transmigrasi. Tunggu dulu. betul. Ibu dengan majelis tali mana? Majelis Taklim Baitur Rahman. Baitur Baitur Rahman, Ya, Masya Allah. Bandung. Baik, Ibu mau nanya sama siapa? Izin Ustadz mau nanya sama Ustadz Syam. Oh, kalau begitu aku Ustadz mundur. Syah. Padahal udah ada Ustadz yang berdiri di sini. Mangga ibu, ibu namanya siapa bu? Yanti Ustadz. Bu Bu Yanti. Yanti. Iya, Ustadz. Orang Bandung. Orang Bandung Orang tapi tinggal di logatnya Sunda Jawa ya. tapi logatnya Jawa. Ya Nggak betul apa-apa. Ustadz. Silakan Ibu mau nanya apa? Ya Ustadz Syam mau nanya. Kalau yang fenomena sekarang itu kan ada ya kejadian seorang kerabat keluarga yang membunuh keluarganya gitu. Iya Ustadz. Nah itu kan dari zaman Rasulullah itu kan udah dikabarkan ya yang seperti itu. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Iya baik Ibu, terima kasih juga pertanyaannya. Saya juga lihat tuh, serem banget lagi viral tuh. Tapi aku suka nada ibu ngomong kayak yang video itu loh. Nah, lihat mama. Tahu gak sih? Iya lagi. Biar gak terlalu serem soalnya bahasannya tentang... Masalah Iya, pembunuhan iya. satu keluarga Iya, lagi. betul. Tapi untung yang nanya ibu. Ibu Iya. itu Iya. nanya jadi tidak terlalu serem. Siap. Silakan Guru. Terima Ustaz, mau kasih Mas dijawab. Mikda, terima kasih pertanyaannya Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami dimuliakan Allah. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Siapa yang, mohon maaf, menghilangkan nyawa seorang beriman, nih, maka balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, selama-lamanya di dalamnya, dan juga mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan laknatnya. Wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan pasti akan mendapatkan azab yang sangat besar. Subhanallah. Islam sangat menghargai kehidupan sehingga Nabi SAW mengingatkan, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat atau akhir daripada kehidupan ini sampai terjadinya maraknya penghilangan nyawa. Subhanallah. Pembunuhan di mana-mana, sampai-sampai nanti di akhir zaman kata Nabi SAW, pembunuhan tuh terjadi tanpa alasan. Ketika ditanya, kenapa kau bunuh anak kecil itu padahal tidak ada salahnya ke kau? Nggak tahu juga ya kenapa saya pengen aja bunuh dia. Subhanallah. Nanti di hari kiamat ditanya juga yang dibunuh, kenapa kau bisa dibunuh sama orang itu? Nggak tahu juga, tiba-tiba aja dia ngebunuh saya. Subhanallah. Nanti tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi SAW sampai terjadi pembunuhan tanpa alasan, bahkan ada yang membunuh keluarganya sendiri. Kita lihat sekarang Bu di Gaza, Palestina, di Lebanon, di Libanon, di Syria. Itu kalau kita pikir-pikir lihat videonya, kenapa anak kecil sampai dibom seperti itu? Betul. Emang bisa apa anak kecil ini? Subhanallah. Subhanallah. Nah ini adalah diantara tanda-tanda akhir zaman yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Tapi kalau ditanyakan bukannya dari dulu sudah ada pembunuhan? Sudah ada dari dulu. Iya. Bahkan dosa pertama itu kan pembunuhan di atas muka bumi ini kan pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil Habil. Subhanallah. Qabil membunuh daripada Habil ini. Tapi induknya bukan pembunuhannya. Induk dosa pertama. Induk dosa pertama itu adalah iri dengki. Nah, jadi hati-hatilah. Dosa yang pertama terjadi di surga itu iri dengki. Iri dengki. Irinya iblis kepada Adam alaihissalam. manusia. Dan dosa yang pertama terjadi di atas muka bumi ini adalah iri dengki. Irinya Qabil terhadap Habil. Waduh ya Allah, itu betapa pentingnya kita menjaga hati ya Menjaga dari hati iri dan karena dengki biasanya karena dari ibasnya situ. banyak. Subhanallah. Baik, Masya Siap. Allah. Terima kasih Sama-sama, Mas guruku. Mikdad. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya pertanyaannya. Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan membahas lagi tema kita yang luar biasa. Temanya adalah Astagfirullah, sudah terjadi zaman yang dikabarkan Rasulullah. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.